Sekarang saya bisa paham mengapa aktor kawakan Harrison Ford pun jauh-jauh datang dari Hollywood ke Indonesia hanya untuk bertemu figur yang satu ini. Kita potret ya. Di sini ada Pak Polisi yang saya yakin sudah kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi untuk membantu para pengungsi. Tapi sayangnya dia datang dengan tangan hampa, tidak membawa apapun bagi para pengungsi yang sedang menderita. Begitu juga saya sayangkan ada bapak-bapak tentara. Saya yakin sudah kerja bersusah payah, bersimbah peluh menolong para pengungsi. Tapi tidak membawa makanan apapun untuk mengobati rasa lapar saudara-saudara kita di Sumatera sana. Beda dengan tuan yang satu ini. Dia bawa beras sendiri. Dia pikul sendiri untuk dia bagikan langsung kepada para pengungsi. Kita punya alasan sekarang untuk memuja bapak ini dan menjulukinya sebagai Duta Peduli Bencana Nasional. Pret. Di Haiti pernah ada gempa dahsyat 7 skala Richter. Jumlah korban jiwa sekitar 200.000 orang. Dahsyat memang. Kemudian di Meksiko dan juga di Selandia Baru ada gempa serupa. Bahkan lebih gila-gilaan. 7,2 skala Richter. Tapi ajaibnya jumlah korban jiwa jauh lebih sedikit. Kita jadi punya alasan untuk bertanya-tanya. Jatuhnya korban jiwa dalam sebuah situasi bencana alam ini ternyata bukan semata-mata masalah bagaimana alam berinteraksi dengan manusia. Bagaimana alam bergerak kemudian menjatuhkan korban jiwa. Bukan seperti itu saja. Ini tidak cukup ditinjau dari sudut pandang geografi semata. Tapi ini dia hasil temuannya. Ada korelasi antara jatuhnya korban jiwa akibat bencana alam dengan korupsi. Logikanya di mana? Kita simpan sebentar. Saya mau curhat dulu. Mau mengeluarkan unek-unek dalam hati. Termasuk setelah menonton ini nih, video yang semacam ini. Unek-unek saya begini. Setiap kali terjadi situasi bencana alam, gempa bumi kah, gunung meletus kah, tanah longsor kah, apalagi tsunami kah, sebutlah segala macam bencana alam, yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya penjarahan. Jadi masyarakat awam, korban bencana alam dipotret sebagai sekumpulan manusia, bahkan seolah levelnya di bawah manusia, yang sewaktu-waktu akan melakukan aksi gila-gilaan dengan merampas harta benda yang bukan miliknya. Ke toko, gudang beras, supermarket, koperasi, bahkan rumah orang akan dijarah habis-habisan demi memenuhi kebutuhan mendasar, yaitu meredakan rasa lapar. Sehingga dengan kata lain dianggaplah muncullah kekhawatiran dalam situasi bencana alam, cepat atau lambat massa akan panik. Seperti itu gambarannya. Tapi setelah diteliti ternyata ya oke, memang yang namanya penjarahan itu bisa saja terjadi. Tapi uniknya sejumlah ilmuwan justru menemukan sebelum terjadinya massa yang panik, justru elit yang panik itu yang tampak terlebih dahulu. Itu yang mengemuka di hadapan mata. Jadi kita tidak bicara tentang masyarakat jelata, tapi justru tentang mereka yang punya jabatan dan kuasa yang justru kehilangan akal sehat dan berperilaku panik sedemikian rupa. Impulsif lah, omongannya tidak difilter lah, kelakuannya atau tindak tanduknya menjadi dibuat-buat lah. Paniknya elit semacam itu tampak misalnya, saya harus baca nih, karena saya sampai lupa nama pejabat kita. Ada misalnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Suharyanto, yang bisa-bisanya menyebut bahwa situasi mengerikan dalam bencana di Sumatera itu sebetulnya hanya visualnya saja yang menakutkan di media sosial. Seakan dia ingin mengatakan juga bahwa situasi di lapangan tidak semengerikan yang terpotret di media sosial. Itu bagi saya perkataan yang tidak terukur
pernyataan impulsif, buah pemikiran dari orang yang sudah mengalami panik. Kenapa? Dia ingin tunjukkan kepada kita semua bahwa sebagai seorang pemangku jabatan di bidang pengendalian bencana, situasi ini bisa saya kelola dengan sebaik-baiknya, dengan secepat-cepatnya. Hasrat semacam itu yang akhirnya tadi saya katakan termanifestasikan ke dalam perilaku yang impulsif, ke dalam tutur kata yang sungguh-sungguh tidak terkontrol. Dan bukan hanya kepala BNPB, juga ada nih Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan. Untung bukan menterinya yang bicara. Dirjen Gakum Kemenhut ini bernama Dwi Januanto. Sempat-sempatnya juga dia bilang bahwa banjir bandang yang membawa tumpukan kayu-kayu itu adalah berasal dari pohon-pohon yang lapuk secara alami. Untungnya beberapa waktu kemudian buru-buru dia tambahkan anak kalimat, tim kami masih melakukan studi dan pengecekan di lapangan. Untung ada kalimat semacam itu. Kalau dia berhenti hanya pada kalimat awal bahwa sekali lagi banjir bandang yang membawa hanyut sekian banyak kayu itu berasal dari pohon-pohon yang melapuk secara alami, sungguh-sungguh menurut saya ini sebuah kalimat yang keterlaluan. Saya sebut keterlaluan karena sekian banyak pakar, sekian banyak lembaga nirlaba, lembaga swadaya masyarakat sudah menyimpulkan bahwa kayu-kayu itu datang dari hutan-hutan yang ditebang secara ilegal. Dengan kata lain, banjir bandang disertai dengan banjir kayu sekian banyak itu adalah bukti yang tidak terbantahkan sudah terjadi perusakan lingkungan secara besar-besaran. Dan itu yang lagi-lagi coba ditutup-tutupi, coba disamarkan oleh pejabat kita yang ingin menunjukkan kuasa bahwa situasi terkendali. Tidak ada yang keliru selama ini. Pengelolaan hutan sudah sesuai dengan peraturan yang sebagaimana mestinya. Sehingga jangan salahkan kami. Seolah-olah itu pula perkataan yang disampaikan oleh pejabat semisal Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan. Satu lagi nih, yang paling menggemaskan hati. Mungkin perasaan hati serupa yang juga dirasakan oleh Harrison Ford ketika memarahi bapak yang satu ini. Bapak ini menjabat sebagai, ada yang tahu sebagai apa? Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dulu dia sempat menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Gestur yang dia tampilkan bagi saya mengada-ngada. Sekali lagi, ini semua adalah contoh-contoh nyata yang mengindikasikan bahwa bukan masyarakat biasa, bukan rakyat jelata yang panik, tapi justru kalangan elit yang panik dalam situasi bencana. Nah, sekarang kita kembali ke pokok persoalan. Tadi saya sebut bahwa jatuhnya korban jiwa dalam situasi bencana alam tidak semata-mata akibat dari lingkungan yang tidak lagi ramah dengan kita. Tidak cukup dibingkai dengan narasi seperti itu. Sekian banyak hasil penelitian justru menemukan bahwa jumlah korban akibat bencana alam yang jumlahnya fantastis itu justru berkorelasi, bertali temali kuat dengan korupsi. Kok bisa? Penjelasannya begini. Pertama, adakah kemungkinan infrastruktur yang begitu mudahnya hancur, tersapu ombak atau diguncang oleh gempa itu dikarenakan infrastruktur itu dibangun tidak dengan spesifikasi sebagaimana mestinya? Ukuran sekrup yang seharusnya sekian senti misalnya, tapi dikurangi menjadi sekian senti saja. Intinya adalah pembangunan infrastruktur betapapun sudah tampak kasat mata di depan mata, tapi begitu ringkih, begitu rapuh, begitu tidak aman akibat kualitas barang atau sumber pokok pembangunannya ternyata sudah digangsir habis-habisan. Itu kemungkinan korupsinya. Kemungkinan yang lain, coba kita cek nih. Kalau bala bantuan datang terlambat, dukungan medis juga telat, pasokan pangan yang dibutuhkan masyarakat juga tertati-tati. Ini pun
bisa dianggap sebagai paling tidak indikasi sudah terjadi penyimpangan. Bahwa mungkin saja jumlah pasokan pangan itu sudah disunat terlebih dahulu. Bala pasukan yang semestinya bisa datang lebih cepat, tapi kekurangan bahan bakar minyak. Penyebabnya apa? Lagi-lagi, jangan-jangan itu karena sebagian BBM, sebagian beras, sebagian obat-obatan sudah dicaplok duluan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Lagi-lagi, itu contoh korupsi dalam situasi bencana alam. Yang lainnya, transparansi. Nah, kira-kira kita akan tahu tidak nih, pada akhirnya kerugian akibat bencana Sumatera itu kalau di total jenderal berapa rupiah? Dan kemudian bentuk bantuan-bantuan negara yang diberikan bagi korban yang dibutuhkan untuk memulihkan situasi Sumatera berapa besar juga rupiahnya? Kita menantikan ada atau tidak transparansi terkait dengan angka-angka itu. Kalau para ilmuwan justru memberikan alasan bagi kita untuk bersyawasangka bahwa tampaknya transparansinya tidak akan seperti yang sungguh-sungguh kita harapkan. Akan terjadi penyunatan di sana, akan terjadi pemotongan di sini, sehingga angka-angka yang disajikan kepada kita nantinya bukanlah angka yang sebagaimana nyatanya. Nah, inilah contoh tentang betapa korupsi ternyata juga punya kontribusi bagi jatuhnya korban jiwa bencana alam. Sehingga kita berandai-andai. Saya belum tahu jumlah korban bencana alam di Sumatera ini, di Provinsi Aceh, di Provinsi Sumatera Utara, dan juga di Provinsi Sumatera Barat itu ada berapa ratus ribu orang atau ada berapa ribu orang, terus terang saya belum tahu. Yang jelas jumlahnya tidak sedikit. Dan kuat dugaan saya bencana alam juga akan terjadi di wilayah-wilayah lainnya. Nah, kembali ke teori yang saya katakan tadi, kita punya alasan nih untuk risau, untuk khawatir, untuk takut bahkan bahwa kalau situasi korupsi tidak kunjung terkendali, pemerintahan Presiden Prabowo tidak sungguh-sungguh punya gigi untuk memberantas korupsi, maka akibatnya adalah jumlah korban jiwa akibat bencana alam akan berlipat ganda. Mereka tidak lagi cukup disebut sebagai korban bencana alam, korban banjir, korban tsunami, korban gempa bumi, korban erupsi. Tidak lagi cukup seperti itu. Tapi jangan-jangan korban jiwa yang menumpuk itu justru akibat bencana buah tangan manusia. Riset psikologi mengatakan trauma, kesedihan, kepedihan, ketakutan, dan serbaneka perasaan negatif lainnya akibat bencana yang diakibatkan oleh tangan manusia adalah jauh lebih dahsyat, jauh lebih sulit untuk diobati ketimbang bencana yang murni dari suara protes alam yang telah dirusak oleh tangan-tangan kita. Jadi kita punya dasar yang kuat untuk mengirim doa. Pertama, doa kepada seluruh korban dan keluarga mereka, agar Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, agar Tuhan berikan ketenangan kepada mereka, agar Tuhan anugerahkan kesehatan kepada mereka untuk kembali bangkit dan membangun daerah mereka masing-masing. Sementara doa kedua, kita berharap betul Tuhan akan jatuhkan azab sedahsyat-dahsyatnya, siksa seperih-perihnya kepada mereka-mereka, wabil khusus para elit kita yang dalam situasi bencana tetap saja menampilkan wajah Fir'aunnya. Semoga kita aminkan itu semua dan Tuhan kabulkan semua.